Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kenny Anderson. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa dan mitigasi risiko pada stasiun kereta komuter lain bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya dulu bahwa nama saya Kenny Anderson, mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia yang akan membawakan presentasi kali ini. Pertama, apa yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Kita memiliki beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, merupakan latar belakang dari masalah ini. Kedua adalah identifikasi risiko yang ada. Ketiga adalah analisis risiko. Keempat adalah mitigasi dari risiko-risiko yang telah kita identifikasi dan kita analisis. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran bagi PT Kereta Komuter Indonesia terkait dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama bagi target pelanggan yang akan kita bahas. Pertama adalah mengenai latar belakang masalah. Apa sih latar belakang dari masalah kita mengangkat topik ini? Dan dapat kita lihat bahwa transportasi publik itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang dan manusia secara kolektif dari tempat asal ke tempat tujuan, menurut Nasution 1996. Dan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 22, di mana ada dua peran dari transportasi publik. Pertama adalah untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan, dan kedua adalah sebagai prasarana bagi pergerakan manusia maupun barang yang timbul akibat ada kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Lalu kita dapat melihat bahwa di Jakarta sendiri ada beberapa transportasi publik yang tersedia. Untuk kali ini kita akan membahas 4 transportasi publik utama. Yang pertama yaitu Transjakarta, di mana modanya merupakan moda bis, di mana orang-orang dapat transit dari satu lokasi maupun dari satu rute ke rute lainnya dengan membayar Rp3.500 tanpa membayar lagi setelah transit. Lalu yang kedua adalah Mass Rapid Transport System atau MRT, merupakan suatu sistem transportasi baru di Jakarta yang lebih cepat dan juga lebih halus dibandingkan dengan kereta rel listrik, namun biayanya lebih mahal. Yang ketiga adalah komuter lain. Komuter lain merupakan kereta rel listrik yang bergerak dengan sistem propulsi motor listrik dan dapat ditemukan di kawasan Jabodetabek dengan biaya yang sangat murah, yaitu hanya Rp3.000 sampai dengan Rp14.000 tergantung dengan jarak yang ada. Lalu yang keempat adalah angkutan kota yang dapat masuk ke beberapa jalan yang lebih sempit dan tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi yang lebih besar seperti Jakarta, MRT maupun komuter lain. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kita memilih komuter lain sebagai suatu point of problem yang akan kita angkat. Pertama adalah dari akomodasi komuter lain itu sendiri, bahwa komuter lain itu sendiri memiliki beberapa hal yang lebih dibandingkan dengan kompetitornya, seperti jarak tempuh yang lebih cepat, kapasitas angkut yang besar, memiliki jalur tersendiri, serta harga yang lebih murah. Lalu juga jumlah pengguna yang dapat kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, seperti tahun 2019, ada 336,71 juta penumpang yang dilayani. Yang berarti bahwa dalam satu hari sekitar kurang lebih ada 1 juta penumpang KRL, yang tentunya sangat banyak. Dan yang ketiga adalah dari segi jangkauan itu sendiri, bahwa KRL memiliki daerah jangkauan yang luas dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Berdasarkan dari segi fungsionalitas dari anggota tubuh maupun dari segi fungsionalitas dari mental dari suatu penumpang, saya membagi dua penumpang kereta menjadi penumpang umum dan juga penyandang disabilitas. Bahwa pertama adalah penumpang umum. Penumpang umum merupakan salah satu segmentasi dari penumpang kereta itu sendiri yang tergolong sehat fisik dan mental, pengguna harian yang merupakan seperti bekerja maupun untuk pedagang. Lalu yang ketiga adalah tidak memakai alat bantu seperti alat bantu berjalan, seperti maupun kursi roda. Lalu yang keempat adalah aktif secara kognitif atau secara pikiran. Dan yang kedua adalah penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun sensorik, dan bentuk jangka waktu yang lama. Tentunya penyandang disabilitas ini mempunyai hak khusus dan juga hak yang harus dipenuhi, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang termasuk merupakan seperti pengguna kursi roda, tunanetra, pengguna tongkat, ataupun anggota tubuh yang tidak berfungsi secara dengan baik.
Lalu kita menggunakan critical to quality untuk melihat dari segi kualitas layanan yang diberikan oleh komuter lain terkait dengan keterjaminan kesehatan dan juga keselamatan maupun hal lain yang digunakan untuk melihat dari kualitas layanan dari komuter lain itu sendiri. Di sini ada needs, drivers seperti kapasitas gerbong, fasilitas stasiun, dan juga layanan pembelian tiket. Dan juga requirement yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan kepuasan bagi para pelanggan. Dan di sini juga terdapat bahwa saya menganalisis dari penumpang umum dan juga penumpang disabilitas. Dapat dilihat bahwa untuk penumpang umum itu sendiri memiliki skor 7,66 dan juga untuk penyandang disabilitas yaitu 6,16 yang menunjukkan bahwa kita harus melihat risk perception dari segi penumpang disabilitas. Mengapa? Karena hal ini yang lebih krusial dibandingkan dengan penumpang bilang umum. Selanjutnya adalah kita akan melakukan identifikasi risiko. Sebelum identifikasi risiko, kita akan melihat bagaimana kita memilih identifikasi risiko dari sudut pandang tertentu. Yaitu pertama, kita mengidentifikasi risiko pada beberapa stasiun KRL, dan ada kriteria-kriteria stasiun yang dipilih, yaitu seperti jumlah keluar masuk penumpang yang banyak, stasiun pada jalur utama KRL, dan juga terdapat beberapa jalur penyeberangan dalam stasiun. Selanjutnya adalah yang kedua merupakan risk scope atau cakupan dari risiko itu sendiri. Dan di sini kita mengidentifikasi risiko yang beberapa stasiun jadi tolak ukur. Seperti pertama adalah stasiun Universitas Indonesia yang aksesnya sangat mudah dan dapat kita jangkau. Yang kedua adalah stasiun Manggarai, merupakan stasiun sentral dengan penumpang yang sangat banyak dan jumlahnya menghubungkan beberapa jalur seperti Jakarta Bekasi maupun Jakarta Kota dan juga Jatinegara. Lalu ada stasiun Tanah Abang yang merupakan salah satu juga stasiun transit yang jumlah penumpangnya naik dan turunnya sangat banyak. Yang keempat adalah stasiun Bogor yang merupakan stasiun awal kereta dari paling ujung terkait dengan kereta yang akan menuju jalur Jakarta Kota maupun Jatinegara. Di sini kita menganalisis risiko dari segi keselamatan, kesehatan fungsional, dan juga operasional dalam bentuk aset. Nah, sebelumnya untuk melihat bagaimana suatu aktivitas memiliki risiko-risiko, kita dapat menggunakan customer journey map. Di sini kita dapat melihat aktivitas-aktivitas yang dilalui oleh penumpang disabilitas dalam mengakses stasiun atau menggunakan layanan kereta itu sendiri. Di sini ada 5 aktivitas tahapan, yaitu datang masuk stasiun, membeli tiket, menunggu kereta di peron, naik ke gerbong kereta, serta memakai fasilitas stasiun. Dan juga terdapat pain points atau hal-hal yang menjadi masalah dan juga menjadi suatu ketidakenakan bagi si penumpang itu sendiri, terutama bagi penyandang disabilitas. Yaitu seperti tidak dapat naik ke tangga bagi penumpang kursi roda, dalam membeli tiket seperti tidak mampu mengoperasikan mesin, tidak dapat menjangkau mesin, maupun saat menunggu di peron kereta, seperti kesulitan untuk naik ke peron karena perlu menaiki tangga. Lalu pada saat naik ke gerbong kereta, karena ada perbedaan level antara gerbong kereta dan juga ada perbedaan level antara peron, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk naik ke dalam kereta itu sendiri. Dan juga memakai fasilitas stasiun, misalkan seperti toilet, mereka perlu mengakses toilet yang letaknya jauh, dan juga untuk toilet-toilet yang tidak memadai untuk bagi penyandang difabel atau disabilitas. Nah, pertama resiko yang harus kita identifikasi adalah mengenai safety and health risk, atau resiko terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan bagi penumpang difabel ini. Pertama, kita mempunyai resiko yaitu kecelakaan akibat terjatuh pada akses masuk. Di sini kita melakukan penilaian resiko menggunakan RPN atau Risk Priority Number yang terdiri dari Risk Severity, Occurrence, juga Detection. Dan dari sini kita melakukan pembobotan dan dapatkan bahwa ini merupakan suatu high risk yang akan memberikan dampak sebagai berikut, yaitu luka ringan, cedera, maupun pendarahan dalam, geger otak, dan keretakan ulang. Lalu, apa sih yang menyebabkan resiko-resiko ini? Dapat kita lihat di dalam fault free analysis atau failure free analysis atau FTA itu sendiri. Di sini dalam FTA dapat dilihat bahwa dari segi hal-hal seperti kelainan pengguna, kondisi yang terbatas, dan juga kebersihan tidak terawat serta tidak dilakukan perbaikan rutin menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan resiko ini. Dan dapat dilihat juga dari fakta dan keterangan bahwa
Setiap stasiun, misalkan stasiun Universitas Indonesia, selalu dibuat lebih tinggi dengan menggunakan tangga sehingga untuk menjaga dari seperti banjir. Lalu yang kedua adalah aktivitas-aktivitas depan stasiun seperti ada pedagang yang berjualan, maupun ada angkot, maupun pengamen yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan infrastruktur maupun kebersihan dari stasiun itu sendiri. Selanjutnya adalah resiko kecelakaan dan penularan pada mesin tiket otomatis. Di sini dapat kita lihat bahwa dampak dari resiko ini adalah seperti misalkan penumpang yang tertular akibat penyakit menular pada penggunaan operasi mesin tiket otomatis. Dapat kita lihat dari fault tree analysis itu sendiri bahwa hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal. Karena dapat kita lihat bahwa sekarang pada saat ini banyak sekali stasiun yang tidak menggunakan loket, namun menggunakan mesin tiket otomatis untuk melakukan pembelian tiket. Dan tentu saja penggunaan layar sentuh maupun penggunaan uang tunai, uang kertas dapat menjadi salah satu sarana penularan resiko penyakit. Dan ini dapat menjadi salah satu masalah bagi para penumpang difabel yang tentunya memiliki beberapa penyakit tertentu yang dapat menjadi lebih parah setelah terkena dengan hal ini. Lalu juga antrian yang sangat panjang terhadap mesin KRL itu sendiri, mesin penjualan tiket ini sendiri seperti success rate yang rendah, uang yang sering tolak, dan antrian yang panjang menjadi salah satu hal yang menyebabkan resiko ini dapat muncul. Selanjutnya adalah resiko kecelakaan akibat terprosok dari peron kereta. Dan ini merupakan salah satu resiko yang merupakan kategori high risk, bahwa orang-orang seperti penumpang difabel sangat rentan untuk jatuh ke dalam jalur kereta dari peron kereta yang ada, dengan dampak risiko sebagai berikut seperti patah tulang, bahkan sampai meninggal akibat terlindas kereta. Dan risiko yang terjadi adalah ada beberapa, yaitu seperti posisi yang melewati garis batas aman, kondisi fisik yang terbatas, kurang ada perbaikan, serta tidak ada tempat khusus difabel menjadi salah satu hal-hal yang menyebabkan hal ini. Dan dapat kita lihat dari fakta dan keterangan bahwa saat jam penuh, sangat banyak orang-orang mengantri untuk masuk ke dalam gerbong. Dan apalagi para penyandang difabel yang harus berebutan untuk masuk ke dalam gerbong kereta itu sendiri. Dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya jatuh ke dalam peron kereta itu sendiri. Dan dapat kita lihat juga bahwa untuk tinggi peron kereta itu sendiri kurang lebih sebesar 430 cm untuk yang ukuran sedang, dan untuk ukuran rendah sebesar 180 cm. Yang tentunya jika jatuh dapat menyebabkan suatu terjadinya penyakit maupun kerusakan pada anggota tubuh. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai resiko yang keempat, yaitu kecelakaan akibat jatuh dari akses menuju peron. Di sini bahwa pada beberapa stasiun seperti stasiun Tanah Abang, stasiun Duri, para penyandang disabilitas maupun para penumpang kereta pada umumnya harus menaiki tangga untuk menuju ke peron yang mereka tuju. Dan dalam hal ini, para penyandang difabel atau penyandang disabilitas seperti tunanetra maupun para pengguna kursi roda maupun tongkat jalan tidak mampu untuk melakukan akses ini karena mereka keterbatasan fisik. Dan hal ini dapat menyebabkan dampak resiko jika mereka terjatuh seperti gagal otak, luka ringan, dan bahkan sampai patah tulang. Dan kita melakukan fault tree analysis dan dapat terlihat bahwa di fakta dan keterangan bahwa ada pada saat akses saat ini belum terdapat adanya jalur khusus untuk difabel, dan beberapa stasiun memiliki lift untuk khusus difabel. Dan juga stasiun-stasiun yang ada seperti pada jalur merah merupakan stasiun yang berada pada posisi atas atau di lantai 2, sehingga para penyandang difabel harus naik untuk menuju ke stasiun berikut ini. Dan ini dapat menjadi salah satu resiko bagi penyandang difabel, baik tunanetra maupun para yang keterbatasan fisik, yang menjadi salah satu hal yang dapat menjadi resiko bagi mereka. Selanjutnya adalah risiko yang kelima, yaitu kecelakaan akibat kebakaran dalam dan sekitar stasiun. Di sini kebakaran dimaksud adalah kebakaran dalam bentuk di dalam stasiun akibat konslet listrik maupun hal lainnya, dan juga di sekitar stasiun seperti kompleks perumahan yang terbakar maupun area sekitar stasiun. Dan ini dapat menjadi salah satu resiko bagi para penumpang difabel karena mereka memiliki keterbatasan bagi diri mereka sendiri untuk menyelamatkan diri itu mereka sendiri. Dan dampak resiko mungkin sampai meninggal dunia kalau tidak sanggup untuk menyelamatkan diri. Dan ada beberapa penyebab resiko dari penyebab yang dapat menimbulkan resiko-resiko ini. Seperti pertama adalah kecelakaan akibat kebakaran dalam stasiun yang menyebabkan kepanikan, alarm tidak berfungsi, dan juga kondisi fisik yang terbatas. Dan dari fakta bahwa
Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 bahwa untuk kereta api itu sendiri, penyelenggara di stasiun perlu memiliki alat pemadam kebakaran. Dan selanjutnya adalah risiko yang keenam, kecelakaan akibat tertimpa material bangunan. Yang dimaksud merupakan kecelakaan karena penumpang ini perlu melewati suatu daerah dan juga mereka tertimpa akibat infrastruktur maupun fasilitas yang roboh. Dan ini merupakan kategori masuk ke dalam kategori yang rendah karena risk occurrence rendah dan dapat terdeteksi dengan mudah jika seperti terdapat infrastruktur yang lapuk. Namun dampaknya juga cukup berat, seperti dapat meninggal dunia, gegar otak. Dan juga ada beberapa penyebab resiko-resiko yang terjadi, seperti misalkan berada benar di bawah yang rawan, untuk tidak melakukan pemilihan rutin, dan juga tidak memiliki jalur lain yang dapat dilalui oleh si penyandang disabilitas. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011, ada juga peraturan untuk mengatur kelayakan gedung berdasarkan kapasitas, material, serta desain dari gedung itu sendiri. Hal yang kedua adalah hal ini dapat disebabkan juga oleh angin kencang dan juga bangunan yang lapuk. Selanjutnya adalah risiko yang ketujuh, yaitu terjungkat pada saat penumpang difabel naik ke gerbong yang berbeda level. Karena kita melihat bahwa dari segi peron dan juga dari segi kereta itu sendiri memiliki perbedaan level, sehingga mereka harus naik untuk dari peron ke kereta yang dapat menyebabkan mereka terjatuh. Dan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Dari faktor manusia, seperti kondisi terbatas, lalu ada juga tidak ada standarisasi untuk peron pada stasiun, dan juga komasi ini tidak mendapat info seperti pintu yang langsung tertutup. Dan dapat dilihat dari segi gambar bahwa dari tinggi peron, kereta berbeda dengan tinggi gerbong, dan tinggi gerbong selalu lebih tinggi, sehingga hal ini dapat menyusahkan untuk penyandang difabel yang ingin naik ke dalam kereta. Dan juga ada celah antara peron dan juga kereta yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam hal ini. Risiko yang berikutnya adalah risiko gangguan kesehatan dari ketidakdapatan mengakses fasilitas toilet. Dalam hal ini, fasilitas toilet dimaksud adalah fasilitas toilet pada stasiun, di mana mereka tidak dapat mengakses toilet karena jalur yang susah, dan juga tidak terdapat toilet khusus difabel yang pesakit pengguna kursi roda maupun para penyandang tongkat. Dan terdapat beberapa dampak dari risiko ini yang dapat kita lihat penyebabnya, yaitu pertama adalah misalkan keterbatasan fisik pada tubuh, desain stasiun yang kurang baik, rendahnya kesadaran PT KCI, serta ruang yang ada tidak mencukupi untuk membuat fasilitas ini, yang padahal penyandang difabel atau disabilitas sangat membutuhkan fasilitas ini, yang dapat menimbulkan adanya risiko-risiko seperti berikut tadi. Dan kemudian adalah risiko yang kami kategorikan, atau saya kategorikan risiko kedua adalah aset dan fungsional, di mana pertama adalah risiko aset, yaitu berkaitan dengan kepemilikan, dan fungsional adalah berkaitan dengan hal-hal atau tujuan yang fungsionalitas dari suatu individu. Pertama, kita ada 4 macam risiko yang ada. Pertama adalah risiko kehilangan harta benda, yaitu seperti kecurian maupun tertinggal. Risiko kesalahan armada perjalanan, seperti informasi yang didapatkan salah untuk berpergian ke suatu tujuan tempat. Lalu ada juga risiko keterlambatan operasional armada, seperti disebabkan oleh beberapa hal yang akan saya jelaskan nantinya. Lalu ada juga risiko kerusakan properti pribadi, seperti penumpang difabel dapat mengalami kerusakan pada tongkatnya atau kursi rodanya maupun penyangga tubuhnya. Dan pada hal ini kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah kehilangan harta benda, di mana dapat dilihat bahwa hal ini adalah hal yang moderate risk, karena merupakan suatu hal yang dapat sering terjadi dan juga resikonya cukup besar. Dan untuk deteksinya sangat sulit karena tidak dapat mengetahui siapakah yang mencuri, siapakah yang bukan. Terdapat beberapa dampak dari risiko ini seperti trauma secara fisik dan psikis, kehilangan harta benda, kerugian material, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah risiko kesalahan armada perjalanan. Hal ini merupakan salah satu risiko yang terjadi karena si penumpang difabel baik tunanetra maupun penyandang disabilitas kursi roda tidak dapat mengakses informasi yang ada. Seperti jika terdapat informasi pada jadwal kereta atau layanan kereta yang akan datang, para tunanetra tidak dapat melihat. Maupun jika mereka dapat mendengar, fasilitas atau suasana stasiun yang sangat berisik tidak mampu untuk mengakomodasi si penumpang dari kereta itu sendiri, sehingga dapat memberikan dampak sebagai berikut, yaitu kehilangan waktu menuju stasiun tempat tujuan, dan juga meningkatkan risiko-risiko lain yang muncul selama perjalanan.
Dan ini adalah fault free analysis untuk yang hal yang pertama, dan ini adalah merupakan fault free analysis untuk kesalahan armada perjalanan. Selanjutnya yang kedua ada resiko yang berikutnya merupakan resiko terlambatan operasional armada. Di sini disebabkan oleh beberapa hal. Dan resiko-resiko ini merupakan resiko yang cukup rendah, namun dampaknya cukup serius. Dan resiko-resiko ini dampaknya ada seperti kehilangan waktu menuju stasiun tempat tujuan, dan juga fatigue atau kelelahan akibat kesesakan dalam armada yang akan datang karena terlalu penuh dimasuki oleh orang-orang yang ingin menggunakan kereta. Lalu ada juga kerusakan properti pribadi, seperti kerusakan pada tongkat, kerusakan pada kursi roda yang dapat menyebabkan terganggunya si penyandang disabilitas atau difabel untuk melakukan aktivitas berikutnya. Dan untuk pertama yaitu resiko keterlambatan operasional armada, ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena misalnya kerusakan pada lokomotif KRL atau hambatan pada jalur KRL seperti rel patah maupun rel tergenang air pada saat banjir. Dan juga ada kerusakan pada sistem seperti konsep arus listrik dan juga sistem pengendalian tidak berfungsi yang dapat menyebabkan resiko terlambatan operasional armada. Selanjutnya ada juga resiko kerusakan properti pribadi seperti faktor manusia, seperti kelainan manusia, dan juga faktor eksternal seperti kondisi lingkungan tidak ideal seperti jalan atau akses yang ramah untuk difabel maupun peralatan yang mudah rusak karena kualitas produknya tidak baik. Nah, setelah kita mengidentifikasi risiko, kita melakukan analisis risiko. Dalam melakukan analisis risiko, kita menggunakan risk register. Risk register merupakan sebuah daftar risiko yang dapat dilihat untuk memantau proses manajemen risiko. Dan tujuan dari risk register ini adalah untuk pada semua risiko yang telah dirinci, dicatat, telah diidentifikasi, kita dapat melakukan analisis dan juga rencana untuk risiko bagaimana akan diperlakukan. Dan untuk level of risk ini sendiri, hal yang penting bahwa terdapat dua tingkat, yaitu dari segi probability of occurrence, yaitu seberapa peluang untuk muncul risiko ini, dan juga severity atau dampaknya itu sendiri. Dan untuk cara memitigasi risiko itu sendiri, ada beberapa cara, yaitu seperti avoid, mitigate, transfer, accept, share, contingency, enhance, dan juga exploit. Nah, di sini adalah tabel risk register yang telah kita buat. Di sini terdapat risk ID, author, date registered, risk category, description, cost of risk owner, impact atau dampaknya, probability of occurrence, predicted cost atau biaya yang menjadi salah satu biaya tanggungannya, yaitu ada juga proximity, yaitu dari segi high, medium, low, atau extreme. Lalu juga ada risk response, bagaimana kita dapat merespon terhadap resiko-resiko yang ada, juga action, apa yang akan kita lakukan, risk action ini yaitu siapa yang akan melakukan aksinya, dan juga implementation cost yaitu statusnya atau biaya yang perlu dikeluarkan. Dan juga ada risk status yaitu apakah kondisi status saat ini telah selesai atau masih berlanjut. Di sini untuk risk ID sendiri terdapat beberapa kategori, yaitu jika huruf depannya S merupakan kategori safety, lalu jika kategori yang kedua merupakan seperti halaman berikutnya, yaitu H merupakan salah satu kategori terkait dengan health. Lalu ada juga terkait dengan A atau misalkan terkait dengan asset, dan juga F ini terkait dengan functionality dari segi risiko ini. Dan dari hal-hal yang telah kita buat ini, kita dapat melihat gambaran dari semua resiko dan juga mitigasi resiko yang dapat kita lakukan terkait gambaran umumnya. Setelah kita melakukan risk register ini, kita dapat melakukan terkait dengan risk matrix, yaitu dapat melihat dari segi resiko-resiko yang akan muncul yang dapat kita plot dalam matrix, dan dapat kita lakukan prioritas resiko terkait dengan segi resiko yang tinggi, medium, atau rendah yang akan kita ambil untuk menjadi salah satu strategi mitigasi resiko kita. Dalam hal ini, saya mengambil resiko mitigasi untuk yang high dan moderate karena hal itu bukan hal yang krusial dan dapat berdampak yang cukup besar bagi para penumpang difabel. Di sini selanjutnya adalah mitigasi risiko. Pertama adalah risiko akibat kecelakaan terjatuh pada akses pintu masuk. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah pertama yaitu perbaikan ergonomi pada tangga stasiun. Dan dapat kita lihat bahwa dari gambar-gambar sebelumnya pada stasiun kereta itu sendiri, tangga-tangganya belum proporsional dan juga memiliki tanjakan yang sangat tinggi. Sehingga si desain ulang itu sendiri agar dapat setiap orang dapat naik dengan aman dan juga mengurangi potensi risiko bahwa akan terjatuh dan maupun tersandung dari tangga itu sendiri. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu penyediaan pendamping bagi difabel.
terutama bagi tunanetra dan juga pengguna kursi roda maupun penyandang tongkat. Tujuannya adalah agar si para difabel ini dapat mampu untuk naik ke stasiun yang tinggi tanpa melalui tangga atau melalui bidang miring yang lebih aman, dan juga terdapat jalur khusus bagi tunanetra yang dapat menuntun mereka untuk naik ke dalam stasiun itu sendiri. Dan perancangan ini sendiri memiliki dua metode, yaitu pertama metode berliku untuk stasiun yang lebih tinggi, dan juga metode bidang miring tunggal untuk stasiun yang letaknya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan posisi dasar permukaan tanah itu sendiri. Lalu strategi yang kedua adalah resiko kecelakaan akibat termasuk dari peran kereta. Hal ini juga dapat kita mitigasi karena hal ini bukan resiko yang sangat high risk atau resiko tinggi. Seperti pertama adalah pembuatan sign system pada saat kereta datang, yaitu di sini kita dapat menggunakan lampu fluorescent atau luminous light yang dapat menyala pada saat kereta datang. Dan hal ini dapat memberikan lampu secara kedip berwarna kuning yang dapat memberikan tanda waspada atau hati-hati pada para penumpang kereta maupun para pengunjung, sehingga para penumpang difabel juga dapat menjadi lebih aman dan juga waspada, seperti misalkan penyandang disabilitas yang mengalami tuli, mereka dapat melihat hal ini. Lalu yang kedua adalah membuat jalur anti khusus difabel. Tapi kita lihat bahwa pada saat ini jika stasiun kereta sangat ramai, maka penumpang tidak akan dapat masuk, terutama para penumpang disabilitas, ke dalam gerbong kereta itu sendiri. Maka diperlukan suatu sistem antrian untuk khusus difabel itu sendiri, yaitu seperti jalur khusus antrian untuk pengguna kursi roda yang dapat membuat pengguna kursi roda, penyandang tongkat, maupun para tunanetra yang dapat diprioritaskan untuk masuk ke dalam stasiun, ke dalam gerbong kereta. Hal ini dapat bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak dari risiko yang akan muncul. Selanjutnya adalah kita melakukan mitigasi risiko terkait dengan moderate risk atau risk yang sederhana, yang dalam kategori menengah. Pertama adalah risiko untuk penularan penyakit dari mesin otomatis. Di sini dapat dilakukan mitigasi dengan penggunaan hand sanitizer setelah pengoperasian, baik sebelum maupun setelah, bagi para penyandang difabel, karena beberapa penyandang difabel memiliki kerentanan tertentu yang tidak dapat mereka abaikan terkait dengan kesehatan. Dan karena itu, para pihak stasiun maupun para penyandang difabel wajib menyediakan hand sanitizer untuk meminimalisir penularan penyakit dari mesin tiket otomatis yang mereka operasikan. Lalu yang kedua adalah kecelakaan akibat jatuh dari akses ke peron. Karena pada saat akses ke peron, mereka perlu naik ke tangga yang sangat tinggi melalui jembatan penyeberangan, dan tentunya tidak terdapat fasilitas lift maupun yang dapat ramah difabel. Oleh karena itu, dapat disediakan tram atau lift khusus difabel yang dapat membantu penyandang tunanetra, pengguna kursi roda maupun penyandang tongkat agar dapat tidak terjatuh saat maupun kesulitan saat menaiki tangga menuju ke peron tujuan mereka. Lalu ada juga terkait dengan kecelakaan akibat kebakaran di area stasiun. Di sini ada beberapa mitigasi risiko. Pertama adalah menyediakan alat pemadam api pada stasiun yang pastinya dapat digunakan saat untuk pemadaman api ringan. Lalu kedua adalah menyediakan rambu jalur khusus evakuasi kebakaran. Karena pada saat kebakaran, semua orang akan panik dan berusaha mencari tempat keluar. Dan tentunya para penyandang difabel akan kesulitan untuk mengikuti arahan tersebut dan juga keluar dari stasiun karena penumpang yang sangat banyak. Yang ketiga adalah melakukan training kepada petugas untuk memprioritaskan pengguna difabel, sehingga jika ada kebakaran, para petugas dapat memprioritaskan orang difabel untuk keluar dan membantu mereka untuk keluar dari stasiun tersebut. Yang tentunya dapat mengurangi potensi resiko terjadinya kebakaran maupun meninggal akibat kebakaran tersebut. Yang keempat adalah kehilangan harta benda seperti pencurian. Hal ini merupakan hal yang masih sering terjadi saat ini, dan hal ini dapat dimitigasi seperti meningkatkan kesiagaan personel pada setiap peron, sehingga jika terjadi pencurian dapat dilakukan segera cepat tanggap. Lalu ada juga melakukan pemantauan melalui CCTV serta pelaporan secara langsung. Hal ini dapat ditujukan untuk menangkap pelaku jika terjadi dan tidak terdapat pengulangan hal yang sama di stasiun tersebut. Dan juga bagi pengguna difabel atau pengguna umumnya, tidak dianjurkan untuk mengeluarkan atau memakai barang-barang berharga seperti emas maupun handphone pada saat mereka sedang menunggu maupun saat berada dalam stasiun maupun kereta itu sendiri, sehingga dapat mengurangi potensi risiko terjadinya pencurian di tengah keramaian massal. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari apa yang telah kita buat dan kita mitigasi. Pertama,
Kita dapat lihat bahwa PT KCI perlu meningkatkan kepuasan layanan, terutama menjaga keselamatan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas di tiap stasiun. Karena dari identifikasi resiko yang ada, ditemukan 6 resiko yang termasuk dalam kategori safety, 2 terkait health, 2 terkait aset, dan 2 terkait functionality. Selanjutnya adalah dari semua resiko yang ada 2 resiko yang termasuk dalam kategori high, 4 dalam kategori moderate, dan 6 dalam kategori low. Dan juga mitigasi resiko ini harus diprioritaskan berdasarkan tingkat resiko high dan moderate serta mempertimbangkan biaya dan kondisi yang ada. Dan dengan mitigasi risiko yang diberikan, diharapkan PT KCI dapat mengurangi potensi risiko sampai dengan 50%, serta menjaga kesehatan dan keselamatan bagi para penumpang difabel. Dan ada juga saran yang dapat diberikan untuk PT KCI, yaitu setelah melakukan mitigasi risiko yang telah disediakan, pihak komuter lain Indonesia perlu untuk melakukan kontrol terhadap setiap strategi yang maupun risiko yang ada. Kemudian secara berkala dilakukan kembali pengukuran atau measurement ulang pada risiko maupun strategi yang telah dilakukan, serta mitigasi dapat dilakukan penyesuaian jika dibutuhkan sesuai dengan perubahan keadaan penumpang maupun operasional dari PT KCI itu sendiri. Dan kita percaya bahwa sebuah resiko datang dari sebuah ketidaktahuan akan apa yang kita lakukan menurut Warren Buffett. Oleh karena itu, setiap resiko perlu kita mitigasi agar dapat tidak menghasilkan resiko-resiko berikutnya dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan bagi para penumpang. Saya Kenny Anderson, terima kasih atas perhatiannya.